Shalom, selamat berjumpa kembali dengan program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengingatkan kembali agar kita tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk keamanan diri, keluarga, dan orang lain di sekeliling kita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Masih dalam semangat Stop Human Trafficking atau Stop Perdagangan Orang, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam mengikis dunia perbudakan atau perdagangan orang dengan aksinya membebaskan seorang budak, sebagaimana tulisan Paulus kepada Filemon. Nah, dari surat itulah maka renungan pada hari ini kita beri judul Pengampunan Memberdayakan, Penghukuman Memperdayai. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar dari kisah seorang Onesimus. Onesimus adalah seorang budak dari tuan bernama Filemon, yaitu kawan sekerja Paulus. Onesimus melarikan diri setelah dia mencuri atau mengambil harta milik tuannya. Lalu dia tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Filemon. Nah, di dalam penjara itulah kemudian Onesimus berjumpa dengan Paulus. Bahkan Onesimus menjadi anak rohani Paulus. Kemudian dia menjadi seorang Kristen. Onesimus banyak membantu Paulus dalam pelayanan Paulus di dalam penjara. Paulus mengenal baik Onesimus dan pelayanannya. Paulus sangat bersyukur memiliki asisten seperti Onesimus. Sampai-sampai Paulus tidak mau kehilangan Onesimus. Tapi Paulus berpikir bahwa Onesimus adalah budak dari Filemon. Artinya Filemon lebih berhak atas keberadaan Onesimus daripada dirinya. Itulah sebabnya kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon yang isinya adalah meminta agar Filemon menerima kembali Onesimus, tetapi bukan sebagai budaknya, melainkan sebagai kawan sekerja, kawan sepelayanan, sebagai saudara, karena dia sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, Onesimus diminta oleh Paulus untuk mengantar surat kepada tuannya, Filemon, dan dari situ pula Onesimus mendapatkan keberanian untuk mendatangi Filemon. Tidak hanya itu, bahkan Paulus menjamin akan membayar ganti rugi atas semua kerugian yang dialami Filemon karena Onesimus. Pada surat kepada Filemon yang hanya terdiri satu pasal dengan 25 ayat itu, tertulis pada ayat yang ke-15 sampai 18. Sebab mungkin karena itu dia, Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia, Onesimus, seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Itu kata-kata Paulus kepada Filemon untuk mengangkat Onesimus agar
menjadi asisten dalam pelayanan Filemon, bukan lagi sebagai budaknya. Tentu tantangan bagi Filemon adalah memberikan pengampunan pada budaknya dan mengangkat seorang budak menjadi pekerja atau kawan sekerja atau saudara sepelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang menarik di sini, Paulus bahkan menganggap peristiwa yang telah dialami Filemon dan budaknya Onesimus itu menjadi bagian jalan bagi rancangan Tuhan atas pemanggilan pertobatan Onesimus melalui Filemon, untuk Onesimus bisa menjadi pelayan Tuhan. Seorang budak biasanya diperlakukan menurut sekehendak tuannya. Tuan pemilik budak memiliki otoritas terhadap seluruh kehidupan budaknya, baik secara fisik, secara psikologis, maupun secara ekonomi. Budak yang didapati melakukan kesalahan terhadap tuannya selalu akan menerima hukuman, mulai dari diberi cap pada dahinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bercacat, begitu, atau dia diusir, atau dia didera dengan hukuman fisik. Bahkan jika terbukti pelanggarannya berat atau kesalahannya berat, dia akan disalib atau dihukum mati. Paulus tidak hanya mempertobatkan Onesimus secara iman, dia mengangkat Onesimus menjadi anak rohaninya. Tetapi Paulus juga membebaskan Onesimus dari dunia perbudakan, membebaskan dari hukuman, membebaskan dari denda, membebaskan dia dari hilangnya trust atau kepercayaan seorang tuan. Paulus mengupayakan pemulihan keadaan Onesimus dari penjara untuk kembali kepada tuannya, tetapi bukan sebagai hamba, melainkan sebagai saudara seiman atau kawan sekerja Filemon. Label budak pada diri Onesimus berganti dengan label baru, dengan kehidupan baru, dengan predikat yang baru, yaitu pelayan jemaat, pelayan Tuhan. Luar biasa. Hal ini sebagaimana Tuhan Yesus sudah membebaskan kita manusia dari perbudakan atas dosa-dosa kita. Paulus pun telah melakukan sebuah inspirasi bagi kita semua. Ia menghentikan perbudakan atau perdagangan orang. Pengampunan akan memberdayakan seseorang, sedangkan penghukuman akan membuat seseorang lebih terperdaya oleh kekerasan dan penindasan. Bahkan dia bisa menjadi pelaku kekerasan dan penindasan bagi yang lain. Sebuah ajakan untuk kita menjauhi praktek-praktek perbudakan. Stop trafficking, stop perdagangan orang, sebab itu merupakan tindak kejahatan kemanusiaan. Semangat pembebasan perbudakan sangat tepat dengan ajaran iman Kristen, yaitu seperti tertulis dalam Matius 27 ayat yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena kami kurang mengasihi Engkau, belum bisa mengasihi sesama, dan sering berlaku tidak adil kepada mereka. Semoga melalui firman hari ini, kami bisa lebih mengasihi, lebih mengampuni, tidak memperdaya orang lain, tetapi memberdayakan sesama kami, menjunjung harkat dan martabat sesama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan berelasi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian Suluh Kristiani hari ini.
Sampai jumpa lagi dalam Suluh Kristiani edisi-edisi selanjutnya. Semoga memberkati dan salam sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa stop perdagangan orang. Tuhan memberkati. Shalom.